Film dimulai dengan menampilkan tahun 2016, di mana seorang pria diundang dalam wawancara karena masyarakat menganggapnya sebagai pahlawan atas tindakan luar biasa yang dilakukan selama bencana. Namun alih-alih merasa bangga, sang pahlawan malah merasa berdosa dan bertanggung jawab atas hilangnya 248 nyawa. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan hanya menyesali kesalahan yang telah dilakukan, tapi belajarlah dan ambil hikmah dari kesalahan tersebut agar tidak kembali terulang. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Shelver, yang artinya adalah getaran atau guncangan. Sebuah film fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2018, disutradarai oleh John Andreas Anderson, serta dibintangi oleh para aktor yang baru saja kenalan, tentunya lewat mesin pencarian kebanggaan milik Amerika. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. 3 tahun telah berlalu sejak bencana tsunami dan tokoh utama kita, Christian, kini tinggal sendirian di wilayah Geiranger, Norwegia yang masih dalam proses pembangunan kembali. Sang istri, Eden, telah meninggalkannya, membawa serta kedua anak mereka, Sondre dan Julia, ke Oslo. Selama ini hanya Julia yang sering mengunjungi karena sangat menyayangi, meskipun Christian terkadang terlihat tidak begitu senang karena kondisinya yang tidak stabil. Pada suatu malam, Julia tidak sengaja masuk ke dalam ruang kerja sang ayah dan melihat begitu banyak artikel terpampang di dinding tentang bencana yang melanda Geiranger. Christian sengaja menyimpannya sebagai bentuk penghormatan bagi para korban serta sebagai pengingat agar Christian tidak melupakan tanggung jawab tewasnya 248 orang. Diketahui bahwa ruangan rahasia inilah yang menyebabkan ketegangan dalam keluarga. Eden yang tak tahan lagi melihat Christian tenggelam dalam kesedihan, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Ya, pada momen ini, Julia menyadari bahwa sang ayah masih belum bisa melupakan dan sepertinya malah semakin buruk. Keesokan harinya, saat terbangun, Christian melihat Julia sedang menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Christian pada awalnya tersenyum, tapi pria itu menolak untuk sarapan karena Julia harus segera kembali ke ibunya. Meskipun kecewa, tapi Julia menuruti sang ayah tanpa mengeluh. Mereka kemudian pergi ke dermaga. Sesaat sebelum berangkat, Julia sempat memeluk dan mengucapkan selamat tinggal, tapi Christian malah membalasnya dengan dingin. Lalu ketika menyadari sweater Julia tertinggal, kapal telah berangkat dan kini Christian kembali ke kehidupan yang sepi, meratapi kesedihannya sendiri, dan Julia memperhatikannya dari kapal. Adegan kemudian berpindah menampilkan sebuah terowongan di mana seorang pria terlihat sedang melakukan penelitian, dan tak lama berselang dia merasakan getaran. Kembali ke Christian, dia menyaksikan siaran berita di televisi yang mengabarkan tentang musibah kecelakaan di terowongan dengan salah satu korbannya adalah Konrad Lindblom. Segera Christian memeriksa ponselnya dan menemukan bahwa ternyata sebelumnya Konrad telah mengirim beberapa pesan. Diketahui bahwa Konrad adalah salah satu rekan geologis yang dulu pernah bekerja sama dengan Christian. Setelah membaca pesan tersebut, Christian pun beralih memeriksa beberapa berkas lain. Ya, siaran berita melaporkan bahwa terowongan runtuh akibat guncangan yang berasal dari konstruksi. Namun, Christian sendiri percaya bahwa ada suatu peristiwa lain yang menyebabkan musibah ini terjadi. Ini adalah perasaan yang sama seperti yang Christian rasakan sebelum Geiranger dilanda bencana, sehingga pria itu memutuskan pergi ke Oslo untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di terowongan. Beberapa waktu kemudian, setibanya di Oslo, Christian mendatangi kantor tempat Konrad bekerja dan bertemu dengan Johannes yang merupakan salah satu pimpinan. John meyakinkan Christian bahwa peristiwa di terowongan hanyalah akibat dari konstruksi suatu proyek. John juga menyertakan bukti-bukti yang terpampang jelas dari monitor berdasarkan laporan dari sistem pendeteksi. Titik kuning menandakan bahwa guncangan yang terjadi adalah aktivitas konstruksi di sekitar wilayah terowongan
sedangkan gempa bumi yang sebenarnya ditandai dengan titik merah. Christian masih tidak mempercayainya, sehingga memutuskan untuk mendatangi rumah Conrad demi menyelidiki lebih lanjut tanpa meminta bantuan John. Beberapa waktu kemudian, Christian tiba di alamat Conrad yang mana rumah itu nyaris kosong, bahkan tamu pun tak ada yang menyambut. Di salah satu ruangan, dia menemukan seorang gadis bernama Marit yang merupakan putri Conrad. Gadis itu terlihat begitu cuek, dia bahkan mempersilahkan Christian ke kamar. Maksud saya kamar Conrad, untuk mencari dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tak lama kemudian, Christian mulai melihat sekitar dan menemukan apa yang sedang diteliti Conrad belakangan ini. Sejumlah dokumen, sampel bebatuan, bahkan peta dengan aktivitas seismik, semuanya lengkap. Christian menyadari bahwa semua yang dikatakan oleh John sebelumnya adalah suatu kekeliruan. Oleh karena itu, ia segera melaporkan hal ini, sekaligus mendesak John untuk memastikan kembali apakah benar-benar ada konstruksi yang sedang berlangsung di hari dan jam yang sama saat kecelakaan terjadi. Malam harinya, Christian berkunjung ke kediaman Eden dan anak-anak. Dia bertemu dengan Sondre yang akan berkencan bersama sang kekasih, Mia. Lalu saat masuk, Christian bertemu dengan Eden, tapi sayangnya tidak bisa menyapa Julia karena gadis itu tidur lebih awal. Eden menjelaskan bahwa besok Julia dan teman-teman sekolahnya akan tampil dalam pentas kesenian. Setelah saling berbasa-basi, mengungkapkan kerinduan yang selama ini terpendam di hati, Christian sebenarnya ingin menjelaskan tentang alasannya datang ke Oslo agar Eden dan anak-anak lebih siap jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Namun tiba-tiba saja terjadi pemadaman listrik. Christian mengikuti Eden untuk memeriksa panel listrik, namun sepertinya tidak ada yang rusak. Tiba-tiba saja, keduanya mendengar suara berisik yang ternyata berasal dari beberapa ekor tikus, dan itu membuat Eden panik. Christian segera berusaha menenangkan, dan mendadak listrik kembali menyala. Ini membuat Eden kesal dan segera menutup panel, lalu kembali ke unitnya. Melihat kondisi Eden, Christian pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya memberitahu. Lalu keesokan harinya, ditampilkan Eden menemani Julia yang sedang melakukan persiapan untuk pertunjukan. Eden tidak bisa memastikan kedatangan Christian, tapi yakin bahwa dia telah mengetahui tentang pertunjukan Julia. Sementara itu, Christian sendiri kini sedang berada di rumah Conrad untuk melanjutkan penyelidikan. Marit menghampiri, menyarankan Christian agar melupakan semua penelitian itu karena sudah tidak berguna. Namun Christian membantah, menjelaskan bahwa Conrad sangat serius dengan penelitian tersebut. Kemungkinan besar ini sangat penting, sehingga menyarankan agar mereka bekerja sama untuk mencari tahu. Keduanya pun sepakat pergi ke lokasi kecelakaan, yaitu terowongan yang runtuh. Meskipun ilegal, tapi mereka tetap nekat masuk dan mulai menyelidiki. Christian menemukan sebuah pintu yang sebelumnya dimasuki oleh Conrad. Lalu keduanya pun berjalan melalui celah sempit sampai menemukan sebuah tangga. Sementara Christian menaikinya, Marit melihat ada yang aneh dengan kandang tikus. Lalu ketika Christian meminta Marit mengarahkan senter, tiba-tiba saja dinding mulai bergetar. Christian menemukan sampel dari batu, diyakini sisa-sisa pekerjaan Conrad yang belum terselesaikan. Bersama dengan Marit, Christian segera meninggalkan terowongan, kemudian saat dalam perjalanan kembali ke kota, dia menerima kabar dari Eden, pertunjukan Julia telah dimulai, tapi Christian masih belum juga muncul. Alih-alih menjelaskan, Christian malah terkejut ketika melihat sampel batu yang dia temukan patah, menyadari bahwa betapa rapuhnya daratan Oslo. Sangat disayangkan ketika Christian mencoba menjelaskan, tiba-tiba saja komunikasi terputus. Gedung opera tiba-tiba berguncang dan mulai hancur, sementara semuanya berlarian keluar dari gedung. Eden malah nekat mengabaikan larangan petugas dan masuk ke dalam gedung demi menyelamatkan putrinya.
Christian dan Marit melihat apa yang terjadi dan segera pergi menuju ke gedung opera. Setibanya di sana, Christian mendapat kabar bahwa Eden dan Julia dalam keadaan aman dan kini sedang di jalan pulang. Saat hendak menyusul, Christian melihat John yang sedang memeriksa gedung. Christian mengikutinya demi memastikan apakah guncangan berasal dari gempa bumi. John menjelaskan bahwa mereka belum sempat memastikan, oleh karena itu Christian menunjukkan sampel batu milik Conrad lalu membantingnya di depan John. Ini menegaskan bahwa guncangan yang terjadi bukanlah akibat konstruksi, melainkan gempa bumi. Namun John tetap saja mengabaikan pernyataan tersebut lalu menunjuk ke arah pondasi yang retak yang mana diyakini menjadi penyebab dari guncangan dan menandakan bahwa ini adalah kesalahan dari konstruksi. Dengan kecewa, Christian pun melangkah pergi, sementara John hanya diam dan terlihat ragu antara harus mempercayai Christian atau tidak. Christian kemudian meminta Marit pulang, sementara dirinya sendiri pergi ke apartemen Eden. Pria itu mengaku masih terguncang akibat peristiwa bencana beberapa tahun yang lalu dan oleh karena itu ia datang ke Oslo demi menyelidiki keanehan-keanehan yang terjadi. Eden merasa sedih melihat Christian yang terus larut dalam rasa berdosa. Wanita itu pun mencoba meyakinkan dengan mengingatkan bahwa walau bagaimanapun berkat Christianlah keluarga mereka bisa selamat dari bencana beberapa tahun yang lalu. Sementara itu di tempat lain, John mencoba menyelidiki lebih lanjut tentang musibah yang baru-baru ini terjadi dan hasilnya ia kini mulai menyadari apa yang Christian dan Conrad coba sampaikan. Keesokan paginya saat terbangun, Christian menyadari bahwa Eden sudah berangkat kerja. Tak lama kemudian, Sondre datang menghampiri untuk berbincang-bincang disusul Julia yang langsung mendekap sang ayah. Sayangnya Sondre tak bisa berlama-lama karena harus menghadiri kelas pagi. Beberapa waktu kemudian, Marit datang berkunjung untuk menunjukkan video aneh tentang tikus-tikus yang panik sampai akhirnya mati. Christian menyadari bahwa tikus-tikus itu mati akibat kebocoran gas beracun. Hal ini membuat Marit bingung karena selama ini berpikir bahwa Christian mengkhawatirkan gempa bumi, namun Christian menjelaskan bahwa keluarnya gas beracun dari gunung menandakan bahwa gempa bumi akan segera terjadi. Di kantor, John masih menyelidiki sembari memantau melalui monitor sejumlah titik kuning yang muncul. Kembali ke Christian, segera tokoh utama kita mengajak Marit beserta Julia pergi menuju ke hotel tempat Eden bekerja. Dalam perjalanan, Christian mencoba menghubungi Sondre. Tentunya Sondre tidak bisa menjawab karena sedang di dalam kelas. Namun pria itu bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat tiba di hotel, Christian menitipkan Julia kepada Marit, lalu bergegas menuju ke tempat Eden bekerja, yaitu di sebuah restoran mewah di lantai 34. Di dalam elevator, tokoh utama kita menghubungi John untuk menjelaskan apa yang terjadi, namun sangat disayangkan, panggilan tiba-tiba terputus. Lalu bersamaan dengan itu, di universitas alarm berbunyi akibat sebelumnya Christian memberikan laporan palsu tentang ancaman bom. Sayangnya semua mahasiswa termasuk dosen mengabaikan alarm tersebut, hanya Sondre satu-satunya yang menanggapi dengan serius. Meskipun dosen melarang, Sondre tetap meninggalkan kelas bersama dengan Mia. Kembali ke hotel, Marit terlibat pertengkaran dengan seorang supir yang mana membuatnya lengah sehingga tak menyadari bahwa Julia telah berada di elevator menuju ke lantai 34. Jangan tanyakan mengapa selalu ada bocil bebal dan beban, karena saya hanya menceritakan, tapi harus diakui disitulah letak keseruan. Sementara Marit menuju ke atas lewat tangga, Christian berhasil tiba di restoran dan segera menjemput Eden dengan paksa meskipun karyawan lain dan pengunjung tak nyaman melihatnya. Christian juga menyalakan alarm agar semua orang meninggalkan gedung. Lalu sesaat kemudian, ketika pintu elevator tertutup, Christian malah melihat Julia yang baru saja tiba. Julia! Christian mencoba menghentikan elevator namun gagal. Tiba-tiba listrik padam dan tokoh utama kita pun mendapat serangan panik yang membuatnya gemetaran. Sedangkan Julia mencoba mencari sang ibu dan kini menuju ke arah balkon. Lalu ditampilkan kembali John. Pada monitor dia melihat titik-titik kuning berubah menjadi merah. Seorang asisten bernama Ingrid mulai mengarahkan para staf untuk melakukan evakuasi.
Seketika seluruh daratan berguncang, yang mana membuat Marit dengan cepat menarik Julia untuk masuk kembali ke dalam gedung. Sondre dan Mia berusaha melindungi diri karena gedung mulai runtuh, sedangkan Christian dan Eden yang masih di dalam elevator meluncur dengan cepat, namun tiba-tiba saja elevator itu berhenti, membuat keduanya terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat gempa bumi mereda, Christian membantu membangunkan Eden, lalu keduanya pun mulai mencari jalan keluar dengan memanjat, sembari Christian terus berusaha menenangkan Eden. Di lantai 34, saat terbangun, Marit melihat Julia mencoba membantu seorang wanita merupakan rekan kerja Eden yang terhimpit puing-puing gedung. Marit pun segera ikut membantu, sayangnya salah satu bangunan mulai runtuh, menghantam gedung hotel dan membuatnya menjadi tidak stabil. Ketiganya mulai tergelincir, Marit dan Julia berhasil selamat, namun tidak dengan rekan Eden. Kembali ke Christian dan Eden yang masih berusaha menemukan jalan keluar. Pada momen ini, Eden terkena serpihan logam yang membuat kakinya tersayat. Christian pun segera membantu agar bersama-sama mereka bisa meraih salah satu pintu elevator yang terbuka. Ketika tiba, Christian lebih dulu menyeberang menggunakan kabel, lalu disusul oleh Eden. Meskipun kerap kali Eden ingin menyerah, tak bosan-bosan Christian menyemangati sang istri. Pada akhirnya, Eden berhasil meraih tangan Christian, namun sangat disayangkan kabelnya terputus dan Eden pun jatuh bersama dengan elevator. Christian benar-benar terpukul akibat peristiwa tersebut, namun pria itu tidak menyerah karena masih harus menyelamatkan nyawa anak-anaknya. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama kita menemukan Julia dan Marit yang ternyata berhasil mengamankan diri. Dengan berat hati, Christian menjelaskan tentang Eden dan tentu saja itu membuat Julia sangat sedih. Setelah cukup tenang, mereka pun kemudian mulai memanjat untuk menemukan jalan keluar. Tiba-tiba saja Julia tergelincir, yang mana memaksa Christian juga ikut meluncur. Beruntung, keduanya masih selamat, hanya saja kini Julia dalam bahaya karena jendela tempatnya mendarat mulai retak. Julia memanggil-manggil sang ayah untuk membangunkan, lalu Christian pun secara perlahan mulai mendekati Julia, sementara Marit mulai turun dengan menggunakan kabel untuk ikut membantu. Dan tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Untungnya Christian dengan cepat menangkap Julia, lalu menyerahkannya kepada Marit, dan ketiganya pun mulai memanjat mencari tempat yang aman untuk berlindung. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa waktu setelah kejadian di mana Marit pulang ke rumahnya dan menangis ketika menatap selembar foto dirinya saat masih kecil bersama sang ayah. Lalu ditampilkan juga Christian dan Julia bertemu kembali dengan Sondre yang ternyata berhasil selamat dari gempa bumi bersama dengan Mia. Kini keluarga itu sedang berada di kapal feri menuju Giranger, di mana mereka akan tinggal bersama, tentunya sebagai keluarga. Sebuah pesan penutup berbunyi, semua orang berharap bencana telah berakhir, tapi para ilmuwan sepakat bahwa semuanya harus bersiap dan tetap waspada karena tidak ada yang tahu kapan bencana ini akan kembali terjadi. Dan tamat. Ini pertama kalinya buat saya menyaksikan bencana di mana ketakutan tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga karena efek psikologis yang dirasakan. Dimulai dengan jari gemetaran si ilmuwan yang masih trauma setelah selamat dari tsunami di film sebelumnya, berjudul The Wave. Si ilmuwan berusaha memperingatkan semua orang bahwa gempa lain akan terjadi, namun ia dianggap remeh dan akan segera dipecat. Ilmuwan bernama Christian Eckjord ini masih terpukul oleh pengalaman itu, sehingga ia bahkan tidak bisa berbicara dengan putrinya, Julia. Ketika Julia berkunjung, Christian bahkan tidak menyiapkan makanan, dan meskipun Julia cukup sabar, tapi pada akhirnya dipulangkan kembali ke mantan istri, Eden, karena Christian tak bisa menerima pengunjung meskipun keluarga sendiri.
Di hari peringatan tsunami yang menewaskan 248 orang, Christian muncul di acara televisi dengan pembawa acara berita yang menjanjikan kisah-kisah penuh keberanian dan kasih sayang. Seorang ahli perwakilan dari pemerintahan, Johannes Loberg, berani menjamin tidak ada indikasi bahwa bencana akan terulang kembali dan meyakinkan bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tapi Christian tahu bahwa itu keliru. Dia tidak mau mengubah fakta menjadi cerita yang membuat para pendengar tenang. Kematian seorang rekan, Conrad, membawa Christian pada petunjuk bahwa apa yang Christian takutkan selama ini sepertinya benar-benar akan terjadi. Di rumah mendiang Conrad, Christian menemukan ruang kerja Conrad yang hampir sama dengan ruangan miliknya, dengan grafik dan potongan-potongan atau clipping surat kabar, yang mana bagi siapapun yang sering menonton film-film bencana pasti sudah tahu, ini orang kayaknya bener deh. Apalagi setelah melihat adegan di mana John berkata, belum ada sistem yang lebih tepat daripada yang mereka miliki, sehingga menolak teori-teori lain. Ucapan ini mencerminkan kesombongan, dan biasanya di akhir film, yang sombong akan kena batunya. Dibutuhkan hampir dari 2/3 dari waktu film berjalan sebelum bencana yang menjadi judul film ini tiba, yang mana memberikan kita waktu menyaksikan proses menyambung kembali jalinan cinta Christian dengan sang mantan istri yang selama ini terasingkan, yaitu Eden. Jadi meskipun terlihat Christian yang terasing karena ditinggal anak dan istri, tapi pada kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya, yaitu keluarga Christian yang terasing, sementara Christian sibuk membuktikan apa yang ia takutkan selama ini benar. Film ini memberikan waktu-waktu tersebut dengan sangat baik. Masa-masa menuju bencana, meningkatkan perasaan takut, dan beberapa efek awal yang halus adalah yang paling kuat. Contohnya, kalimat yang diucapkan oleh Christian pada adegan sebelum listrik padam, "Apa yang akan aku katakan padamu akan terdengar benar-benar gila. Selama ini aku tidak mengatakan karena tidak ingin membuat dirimu dan anak-anak ketakutan." Dan kemudian listrik pun padam, sama seperti adegan yang terjadi selanjutnya saat Julia sedang tampil di atas panggung. Namun pada intinya, film ini seperti banyak film bencana lainnya cenderung mengarah pada narasi di mana bencana besar yang terjadi memiliki tujuan utama untuk menyatukan kembali keluarga. Dalam hal ini fokusnya adalah seorang ayah yang harus mengatasi PTSD-nya untuk menyelamatkan putri kecil dari bencana tersebut. Ini mengarah pada kesan bahwa satu-satunya tujuan adalah untuk mengeksplorasi dinamika keluarga dalam situasi tertekan, sementara dampak yang lebih luas dari bencana tersebut seolah terabaikan. Menurut saya, ini mengurangi kompleksitas dan kepentingan bencana itu sendiri. Film-film seperti ini seringkali gagal mengeksplorasi tema-tema yang lebih mendalam atau dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas dari bencana tersebut. Akibatnya ya, mungkin bagi sebagian penonton merasa kurang terhibur. Bagaimana menurut kalian? Mohon maaf, tak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi kurang lebih demikian. Dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!